Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kelas 12 Madrasah Aliyah Yayasan Nurul Ulaburai dalam rangka melaksanakan pembelajaran materi Al-Quran Hadis. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita buka acara ini dengan berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Kami persilakan. Baiklah, sebelum membuka pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak sekalian. Saya mengingatkan materi minggu yang lalu, yakni kita berbicara tentang masalah pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Jadi pola hidup sederhana itu adalah merupakan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi kita hidup sederhana, kita akan dapat menentukan mana yang prioritas bagi kehidupan kita dan kita tidak berlebih-lebihan. Dan anak sekalian, kan saya bacakan dulu absen seperti biasa. Adinda Agni Soliha, Bunga Hidayah, Egi Saputra, Danu Ramadan, Yasmin Nuryadin. Baiklah anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini kita memasuki materi yang selanjutnya, yakni ujian dan cobaan. Coba lihat anak-anak, guru telah membagikan tadi tujuan pembelajaran kita. Ada? Kita lihat tujuan pembelajaran ini, siswa dapat bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan perilaku sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta memiliki sikap optimis sebagai implementasi pemahaman surat Al-Baqarah 155-157. Yang ketiga, dapat menganalisa kandungan surat Al-Baqarah 155-157. Demikian anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita laksanakan. Baiklah, nanti kita akan menggunakan sebagai materi pembelajaran kita di papan tulis guru telah tempelkan, walaupun tidak kelihatan tetapi sedikit. Namun kalian dengarkan melalui alat yang media yang telah guru sediakan tentang materi pembelajaran. Nanti setelah itu baru kita akan berdiskusi untuk menentukan, menjelaskan, menganalisa pelajaran yang akan kita laksanakan ini. Paham? Mari kita dengarkan bersama-sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala di kelas 12 Madrasah Aliyah dalam pelajaran judul ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu adalah merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, anak-anak sekalian, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat bagaimana
sebaliknya. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian tersebut ataupun sebaliknya? Oleh karena itu, mari kita lihat materi berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian, itu berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat 155 sampai 157, yang berbicara tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang terjemahan dari ayat ini, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Ayat 157, Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan yang akan didapat dari kesabaran dari seorang yang melakukan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah anak-anak sekalian, bisa tadi didengarkan dengan jelas anak-anak? Bisa? Sekarang Pak telah memberikan materi. Itu materi yang Bapak berikan, ayat yang Bapak berikan tadi, ya. Ini Bapak berikan. Coba ayat tersebut kalian baca, dan nanti setelah kalian baca, Bapak akan berikan kartu untuk melihat bagaimana kemampuan kalian dalam menghafal ayat tersebut. Nanti kalian berkelompok, dibuat kelompok, silakan melingkar seperti itu. Lihat dan usulkan. Saya berkasih waktu malam 2 menit. Sudah 2 menit? Latihan? Terbaik saya ambil dulu kertasnya. Sekarang kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2 orang maju ke depan. 2 orang, silakan. Ya, coba anak-anak, benar atau salah ayat ini? Benar. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Coba silakan dibaca dari Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Iya, terima kasih. Ya, sudah? Baiklah. Sekarang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan isi presentasi kami. 5 ujian yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. 1. Ketakutan.
kelaparan, kekurangan harta, kematian jiwa, kekurangan buah-buahan. Ucapkanlah kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendapat cobaan dan ujian. Itulah tadi hasil presentasi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, silakan kalau ada kelompok yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat atau kesimpulan dari kelompok 1 bahwasanya dalam menghadapi ujian dan cobaan harus sabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan kita pelajari dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kesimpulan yang pertama, sabar adalah sebagai ciri orang-orang bertakwa. Kesimpulan yang kedua, sabar adalah akhlak para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh. Kesimpulan yang ketiga, orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan. Yang kelima, bersabar ganjarannya adalah surga. Kesimpulan yang kami pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, ya, demikianlah kita telah berdiskusi tadi tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan satu kalimat, satu tingkah laku, yakni yang bernama sabar. Oleh karena itu, kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh setiap kelompok, termasuk dari kelompok 3. Bahwa kesimpulannya, yang pertama membacakan, sabar adalah ciri orang yang bertakwa. Itu kesimpulan yang pertama. Coba kesimpulan yang kedua, saya bisa membacakan. Silakan bacakan. Sabar adalah akhlak para nabi dan rasul serta orang-orang soleh. Sabar adalah akhlak para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, orang yang sabar itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar adalah kunci keberhasilan. Terakhir, bersabar adalah ganjarannya surga. Kesabaran sekali lagi adalah merupakan kunci dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baik anak-anak sekalian, ya, seperti biasa, ya, saya tugaskan kalian untuk menghafal ayat ini beserta terjemahannya. Paham? Silakan dihafalkan di rumah. Saya kira setelah melalui metode ini kalian akan cepat menghafal ayat tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Akan dirapikan buku-bukunya, kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.